Jika saya seorang pengacara, saya akan mengatakan tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan setelah filem ini. Dan saya harus memberitahu anda, hampir mustahil dan sebenarnya sangat tidak adil menempatkan saya setelah Salva. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Salva. Tapi saya akan melakukan yang terbaik dalam waktu yang sangat terbatas ini. Saya ingin berbicara tentang tempat ini untuk memberi Anda gambaran tentang peran nyata ilmu pengetahuan dan teknologi dalam keamanan Israel saat ini. Dan khususnya peran luar angkasa dalam perang dua tahap. Am-Amkelafi 1 tahun yang lalu dan Shah Shagad Ha'ari. 4 bulan yang lalu, perang antara Israel dan Iran. Pertama, Israel berhadapan langsung dengan Iran. Pada putaran kedua, tentu saja Amerika Serikat dan Israel berhadapan langsung dengan Iran. Tapi saya akan fokus pada Israel. Dan saya ingin memulai. Dan omong-omong, saya tidak akan mengungkapkan rahasia atau misteri apapun. Saya akan secara dramatis menambah banyak misteri. Saya ingin memulai dengan sebuah surat yang sangat istimewa dan luar biasa yang kami di Rafael Defense Systems di manajemen Rafael terima dari Jenderal Omer Tisler, Komandan Angkatan Udara Israel, 1 hari setelah perang dengan Iran berakhir. Dan saya akan mengutip hanya bagian terakhir dari surat luar biasa ini. Dan yang bahkan lebih penting, bukanlah Mafia Syam. Yang bahkan lebih penting, bukan hanya kalimat terakhir, tetapi kata terakhir dari suratnya kepada sistem pertahanan Rafael. Begini jalannya. Orang Israel, Komandan Angkatan Udara Israel, Jenderal Tisler menulis kepada kami seperti ini. Untuk menyimpulkan, Saya ingin menedaskan kembali bahwa tanpa Rafael, kami mungkin bisa melakukannya. strip. Kami bisa melakukannya. Tidak melakukan apa-apa. Tanda seru. Ini sangat mengejutkan. Dia tidak mengatakan bahwa kita bisa melakukan jauh lebih sedikit. Kita harus menggunakan peralatan lain. Peralatan jenis Israel atau Amerika lainnya. Itu akan memakan waktu lebih lama. Kita akan kehilangan beberapa pesawat. Tanpa sistem pertahanan Rafael, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sangat sulit bagi Komandan Angkatan Udara Israel untuk mengakui dan omong-omong mereka mengoperasikannya dengan luar biasa. Tapi harus diakui bahwa peran utama di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh Rafael. Perang ini, tahu tidak, saya akan fokus pada Amkelavion, putaran pertama melawan Iran. Tapi sebenarnya hampir sama dengan putaran kedua. Kita melihat ada 4 tahap dalam perang. Dan ini benar-benar era baru dan jenis baru perang darat dalam sejarah global konflik bersenjata. Tahap pertama, 10. Saya butuh tepat 10 detik. Maksud saya, itu dipersiapkan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tapi hanya butuh tepat 10 detik untuk dijalankan. Tahap kedua, memakan waktu. Tahap kedua, memakan waktu 36 jam. Kedua tahap tersebut luar biasa dan tak tertandingi serta tak ada bandingannya dalam sejarah konflik bersenjata di dunia. Tahap ketiga dan keempat, memakan waktu 12 hari saat itu dan 40 hari sekarang. Apa tahap pertama? Serangan pembuka yang berlangsung tepat selama 10 detik. Dalam serangan pembuka, 1 bulan 1 tahun yang lalu, di Amkelafima, kami berhasil membunuh Semua, bukan beberapa, semua komandan tertinggi dan para pemimpin keamanan tertinggi Iran. semua dari mereka.
Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Garda Revolusi, karena mereka memiliki dua angkatan bersenjata yang berbeda. Komandan Angkatan Udara, Wakil Komandan Angkatan Udara, Komandan Sistem Pertahanan Udara, Komandan Komando Rudal Balistik, Kepala Komando Intelijen. Sekali lagi, setiap kali itu 2 kali, ya. Menteri Pertahanan Iran, hanya ada satu penasihat utamanya dan 14 ilmuwan teratas yang sedang bekerja mengembangkan bom nuklir. Itu terjadi 1 tahun yang lalu. Banyak orang dan omong-omong semuanya berhasil dicegat dalam 10 detik pertama. Ini sangat penting. Dan tidak semuanya berada di Teheran. Beberapa dari 40 atau 50 orang itu sedang tidur di Teheran. Beberapa lagi di kota lain. Saat itu, pukul 2.30 dini hari. Beberapa dari mereka, seperti Komandan Angkatan Udara Iran, berada di bunker di markas besar Angkatan Udara Iran. Jadi mereka berada di beberapa kota dan beberapa kompleks di seluruh negara besar ini, Iran dan semuanya. Berada. Dicegat dalam beberapa detik pertama. Itu sangat penting karena jika ada jeda, bahkan beberapa menit saja, beberapa dari mereka akan berhasil melarikan diri. Jadi itu sangat penting. Banyak orang mengatakan bahwa ini sangat bagus. Anda tahu, pencapaian intelijen yang sangat mengesankan. Karena bagaimana kita bisa tahu? Tepat 2:30 setelah tengah malam, sekitar 40 atau 50 orang, di mana semua orang menginap. Bukan kota mana, gedung mana, kadang bahkan kamar mana di apartemen, atau jendela mana, atau bagian mana dari bunker bawah tanah. Ini sangat bagus dari sudut pandang intelijen. Tapi misterinya bahkan lebih besar. Saya tidak akan memberi Anda angka sebenarnya, tapi menurut Wikipedia yang saya baca, itu serangan pembuka, serangan kejutan ini adalah Dilakukan oleh 200 pesawat Israel yang terbang langsung dari Israel ke Iran. Banyak sekali dari mereka ke Teheran, sejauh 1.500 km. 200 pesawat, tidak semuanya F-35. Tidak semuanya F-35. Tidak semuanya pesawat siluman. Sebagian besar F-15 dan F-16, juga F-35. Ini adalah armada. Bukan 4 pesawat, bukan 12 pesawat. 200 pesawat lepas landas dari Israel dan terbang ke arah timur menuju Iran. Mereka harus melintasi beberapa negara, melewati Yordania, Suriah, Irak, Kuwait, negara-negara Teluk. Kemudian mereka sampai di perbatasan Iran, dan sebagian besar dari mereka masih harus menempuh 800 km lagi untuk mencapai wilayah Teheran. Pihak Iran berada dalam siaga tinggi. Semua radar diarahkan dan semua sensor menghadap ke Irak dan Teluk. Mereka memang memperkirakan bahawa Israel mungkin akan melakukan sesuatu. Dan kemungkinan besar, jika Israel melakukan sesuatu, itu akan terjadi di tengah malam. 200 pesawat terbang. Mereka tidak melihat satu pun. Mereka tidak melihat satu pun pesawat ketika kami terbang menuju mereka. Dan juga ketika pesawat-pesawat itu sudah berada di atas Iran. Semuanya terbuka. Mereka tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pesawat-pesawat itu kemudian melepaskan ratusan amunisi, rudal jarak jauh, rudal balistik, bom luncur. Mereka tidak melihat apa-apa. Mereka baru menyadari ada sesuatu yang terjadi ketika semua 40 atau 50 komandan tertinggi dan juga para ilmuwan, itulah sebabnya jumlahnya 40 sampai 50, tewas. Dan mereka mendengar ledakan di seluruh Teheran dan di seluruh Iran. Jadi sesuatu terjadi malam itu. Saya tidak tahu ada contoh lain di mana 200 pesawat terbang dan Anda menunggu mereka melintas di atas kepala Anda. Dan butuh waktu, memang butuh waktu.
butuh 1,5 jam untuk terbang dari sini ke Iran atau Teheran. Itu waktu yang lama. Saya melihat semua pesawat di atas saya. Pesawat-pesawat di atas balkon saya di Yerusalem. Saya bisa melihat pesawat-pesawat itu saat mereka lepas landas. Tapi mereka benar-benar dibutakan malam itu. Sampai serangan pembuka terjadi. Bagaimana kami melakukannya? Saya tidak akan membahasnya, karena saya tidak punya cukup waktu. Kadang-kadang bagus juga kalau waktu kita dibatasi. Tapi Anda bisa mengerti bahwa ada misteri besar di sini. Ngomong-ngomong, untuk membandingkannya dengan negara lain, dengan negara adidaya sungguhan, Israel bukan negara adidaya sungguhan. Israel bukan negara adidaya sungguhan. Israel bukan negara adidaya. Kami adalah negara Yahudi kecil sekali, dengan banyak kelemahan. Kami tidak punya kedalaman strategis. Wilayah kami sangat terbatas. Perbatasan kami nyaris mustahil dipertahankan, dan hanya memiliki 9 atau 10 juta penduduk saja. Tapi Rusia adalah negara adidaya sejati. Rusia adalah negara adidaya sejati. Rusia sudah berusaha selama 4 tahun sekarang untuk melenyapkan Zelensky dan para komandan tertingginya. Dan Kiev jauh lebih dekat ke Rusia atau ke Belgorod, Rusia, yang merupakan bagian dari garnison militer Rusia daripada Teheran. Itu hanya berjarak 120 km dari Kiev. Rusia selama 4 tahun tidak berhasil membunuh satu pun komandan tertinggi, baik Zelensky, Menteri Pertahanan, maupun Kepala Staf Ukraina. Kami membunuh semua pimpinan tertinggi tentara Iran dan Garda Revolusi. Bukan sekali, tapi 2 kali. Karena kami melakukannya lagi 8 bulan kemudian di tahap luar biasa yang kami capai sekarang. Setelah kami sudah mengekspos diri kami sendiri. Tahap luar biasa berikutnya adalah meraih keunggulan. Sekarang, setelah posisi kami sudah terbuka, kami harus segera meraihnya. Keunggulan atas Iran dan atas Teheran lagi 1.500 km di sini. Agar bisa menyerang dengan presisi dan banyak amunisi semua lokasi nuklir dan semua lokasi industri pertahanan serta semua industri pertahanan Iran. Jadi sangat penting sekarang setelah perang dimulai untuk segera mendapatkan keunggulan udara. Rusia sedang berusaha mendapatkan keunggulan udara atas Kiev yang hanya berjarak 100 km dari perbatasan. Dan selama 4 tahun, mereka tidak berhasil mendapatkan keunggulan udara. Amerika Serikat memberitahu kami bahwa jika kami bisa mendapatkan keunggulan udara atas Iran, kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan untuk mendapatkannya. Jadi di Amkelavitz membutuhkan waktu 36 jam. Dan setelah 36 jam, kami tidak perlu lagi bersembunyi. Dan kami tidak perlu terlalu sembunyi-sembunyi dengan pesawat kami. Karena semua industri pertahanan Iran baik sudah dihancurkan atau benar-benar lumpuh. Lalu, tentu saja, kami menggunakan 12 hari saat itu dan 40 hari sekarang bersama sekutu Amerika kami untuk menghancurkan seluruh industri pertahanan dan juga untuk membela diri kami. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Saya ingin menyimpulkan dengan memberitahu Anda bahwa ini adalah apa yang telah terjadi di sini. Ini sangat luar biasa. Dan ada beberapa hal yang tak tertandingi bahwa kita sedang menulis sejarah baru, peperangan, terutama dalam konflik antara kita dan Iran. Pertama, biasanya dalam masa perang, jika kamu berhasil mengalahkan musuhmu, terkadang kamu membunuh para pemimpin dan komandan pertahanan pihak lawan untuk mengakhiri perang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia, dalam 3.000 sampai 3.500 tahun sejarah umat manusia dan konflik bersenjata yang tercatat. Pertama kalinya satu pihak membunuh semua. Para komandan tertinggi dari pihak lain, bukan di akhir konflik, tapi di detik-detik pertama konflik. Belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Dan itu bisa dicapai. Seperti yang ditulis Jenderal Tischler kepada kami, hanya dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang dia tulis, tanpa Rafael, kami tidak bisa melakukan apa-apa.
Lalu ini adalah pertama kalinya dua negara, Israel dan Iran, di mana ini bukan satu operasi seperti NTB selama 12 hari dan kemudian juga selama 40 hari. Tapi mari kita bicara tentang 12 hari. Kami saling baku tembak selama 12 hari dan kemudian juga selama 40 hari. Tapi mari kita bicara tentang 12 hari. Kami saling baku tembak. Mereka menembakkan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone jarak jauh ke arah kami. Kami berhasil mencegat 96 atau 97% dari mereka. Dan kami menyerang mereka di banyak negara yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik. Itu terjadi di atas wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Arab Saudi, Irak, Kuwait, negara-negara teluk kami, Qatar, semuanya. Pertukaran ini, semua perang ini terjadi di atas wilayah beberapa negara yang tidak terlibat dalam perang. Terutama bukan di Amklavi. Pertama kalinya dalam sejarah hal seperti ini terjadi. Terutama bukan di Amklavi. Pertama kali dalam sejarah hal seperti ini. Ini pertama kali dalam sejarah. Bahwa satu pihak memperoleh superioritas udara bukan di dekat atau sekitar wilayahnya, tetapi dalam jarak yang sangat-sangat jauh. Begitu cepat, hampir seketika. Jadi saya ingin menyimpulkan dan Anda tahu, menambah misteri. Sesuatu memang terjadi di sini. Komandan Angkatan Udara Israel. Tidak mudah baginya untuk menulis sesuatu seperti menulis kata tidak ada. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kemenangan yang sangat jelas, tegas, dan krusial atas Iran ini Dicapai terutama dengan segala hormat kepada para pilot, Angkatan Udara, dan orang-orang intelijen. Itu dicapai terutama berkat Israel dan khususnya Rafael, tetapi juga beberapa entitas lain di Israel. Keunggulan ilmiah dan teknologi kita. Saya bisa katakan bahwa hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan negara lain. Bahkan negara adidaya besar di dunia sekalipun. Bisa bersaing. Dan ini sangat penting. Ini juga menyoroti pentingnya aliansi kita dengan Amerika Serikat. Karena seperti yang selalu saya tekankan kepada teman-teman Amerika kita, saya bilang, kita tahu siapa yang raksasa dan siapa yang kerdil, oke? Oke? Kita tidak bingung. Kita tahu siapa yang raksasa, siapa yang kerdil. Tapi kadang-kadang Merpati juga bisa memberikan sedikit informasi intelijen. Beberapa teknologi, beberapa terobosan kepada raksasa. Dan kadang-kadang raksasa dan Merpati bisa menjadi lebih kuat bersama daripada jika mereka sendirian. Terima kasih banyak. Semoga sukses.